Halo semuanya, selamat datang di channel gua, dan di video kali ini gua pengen nge-review sedikit. Ini ada external monitor atau field monitor. Ini adalah entry level field monitor dari Portkey. Ini ada Portkey PT5 Mark II. Sebenarnya kalau di 3 bulan kemarin tuh Portkey udah ngeluarin yang seri PT6 ya, yang PT6. Tapi ya karena di Indonesia baru ada yang ini PT5 doang. Udah, makanya gue beli yang ini aja. Sebenarnya agak nyesel juga sih, kenapa yang lama keluar gitu. Biasalah kalau misalkan di luar negeri udah keluar, di sini belum gitu ya. Jadi ini tuh ada field monitor atau monitor eksternal lokal dari Cina. Biasalah agak telat kalau masuk Indonesia. Dan ini adalah entry level produk gitu. Misalkan kalian butuh monitor eksternal yang cukup memenuhi kebutuhan tapi harganya nggak terlalu tinggi dan fiturnya juga yang nggak ketinggian banget ya, ini salah satu produk yang cocok buat kalian. Kayak gua sekarang nih, kebetulan kamera gua si screennya itu agak-agak rusak fleksibelnya. Jadi ya daripada gua servis buat ganti tuh, mendingan gua beli ini aja gitu. Walau harganya agak tinggi tapi ya buat investasi ke depan nggak apa-apa lah. Misalkan kalian di bidang profesional, misalkan wedding atau enggak content creating gitu ya. Nah, monitor ini benar-benar ngebantu buat produktivitas kalian gitu ya. Jadi kalian itu bisa ngelihat dengan lebih besar, lebih akurat, warnanya juga tajam, apalagi di pakaian outdoor gitu. Akan di outdoor karena di sini juga dia disediain ya seperti ini nih, gue bakal tunjukin di layar. Nah, kita juga bakal terbantu gitu ya untuk previewnya, dan dia juga bisa masukin 3D LUT otomatis ke dalam, tinggal pakai USB atau enggak kalian tanam aja di softwarenya langsung. Dan sekarang gue pengen ngajak kalian buat nge-explore produk ini lebih lanjut atau lebih rinci gitu ya daripada youtuber-youtuber lain. Soalnya kalau youtuber-youtuber lain kan ini ya pesanan gitu ya dari brandnya, tapi kalau gue ini bener-bener full user experience yang gue dapat gitu. Oh iya, sebelumnya gue pengen ngomongin tentang harga dulu. Nah, untuk harganya ini kurang lebih 1.900.000-an. Sebenarnya sama dengan Feelworth yang ini nih. Ini fitur dan juga harga nggak beda jauh. Tapi misalkan kalian lihat di toko online, dia tuh udah bonus baterai yang si Feelworth itu. Jadi sebenarnya lebih irit yang udah ada baterai sih. Soalnya misalkan kalian beli ini kan tanpa baterai ya. Jadi kalian harus beli baterai cadangan. Jadi kurang lebih ini misalkan kalian pengen beli bersih dan langsung nyala sih itunya, ya kalian harus mengeluarkan uang kurang lebih 2.200.000 gitu ya, bukan 1.900.000. Nah, misalkan kalian mau ngeluarin 1.900.000, ya kalian cuma dapat monitornya aja. Ini tanpa DC port dan juga tanpa baterai. Dan baterainya kalian bisa milih kok. Ada yang baterai bisa dari Sony atau enggak Canon, dan seri-serinya juga ya universal lah, bisa dipakai di lampu atau enggak di monitor umum seperti ini. Di handycam juga bisa. Oke, sekarang kita langsung aja unboxing produknya. Dapat apa aja? Oke, sekarang kita unboxing langsung aja Portkey PT5 yang Mark II. Nah, di bagian depan itu ada key point sellingnya kayak HDMI in out sampai 4K ya, 30p progresif. Color depth-nya 10 bit, dan ya boxnya cuma segede gini sih. Bagian belakang ada beberapa informasi kayak ini pabriknya di mana ya. Ini produk Cina, lokal Cina. Dan ini boxnya kecil banget ya. Bisa kalian lihat nih. Ukurannya cuma segini. Nah, untuk unboxingnya ini langsung aja ke samping. Kita tuh bakal dikasih case yang ini ya, yang benar-benar keras. Ini hard case berbahan plastik, dan oke juga sih ini buat nyimpen layar monitornya. Sekarang kita langsung aja buka. Untuk mekanisme bukanya ya tinggal di ini, tinggal dibuka biasa. Dan di sini kita nggak dapat apa-apa. By the way, ini lagi dipakai monitornya buat monitoring, bisa kalian lihat di layar. Nah, di bagian dalamnya seperti ini. Nah, di sini tuh ada busa yang bertekstur telur gitu ya. Jadi misalkan kalian nyimpan monitor ke sini, ini bakal aman. Dan ini bisa kalian lihat, ini ada penutup ini ya buat di luar ruangan gitu. Nanti bakal gua demoin di layar. Nah, oke, di bagian dalam. Nah, untuk di sini ada manual booknya. Manual booknya ini kelihatan premium ya, soalnya ini tuh benar-benar full color kita disediain. Nah, di sini ada garansi dari Denka Pratama. Di sini ada HDMI to micro HDMI. Nah, ini detailnya, dan kita juga dikasih HDMI yang full size. Ini cukup pendek sih, jadi nggak terlalu panjang ya. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat. Nah, di sini ada kunci L. Ini buat ngunci atau ngencengin ya untuk si ininya, buat anggukannya ya, buat hot shoe itu. Nah, di sini ada shortcut buat
Facebook, grup, dan juga ya ini after sales service card. Dan ini adalah produknya, bisa kalian lihat. Ini layarnya itu, ini ya apa sih, screennya itu gampang banget kotor. Bagian belakangnya seperti ini. Ada port baterainya, dan baterainya itu bisa kalian pakai merek Sony atau enggak Canon. Nah ini adalah ininya buat nempelinnya ya, ini hot shoe-nya. Nah misalkan kalian pengen anggukannya itu dikencengin, ini bisa, tapi pakai ini ya kunci gitu ya. Ini agak ribet juga sih. Dan di sini ada hoodnya buat nutupin ini ya, bongkar pasang gitu. Jadi misalkan kalian mau pakai buat outdoor atau enggak polosan kayak gini, ini bisa banget. Nah misalkan polosan kayak gini ya bentuknya seperti smartphone aja. Misalkan dibandingin dengan smartphone ya emang lebih kecil sih, ini 5 incian gitu. Untuk bagian samping ada port HDMI in dan juga out dan juga jack output. Di bagian samping ada DC input dan juga USB buat masukin light dan juga tombol on off-nya. Di bagian belakang desainnya seperti ini ya, jadi kayak ada kisi-kisi gitu, padahal bukan kisi-kisi. Ini bukan ventilasi ya, tapi hiasan doang. Untuk support baterainya kalian bisa pakai baterai Sony seperti ini atau enggak yang seperti ini, kalian bisa lihat di layar. Selanjutnya kita dikasih aksesoris seperti ini, misalkan kalian syuting di outdoor, ini bakal membantu banget soalnya layarnya itu nggak akan kena sinar matahari, jadi lebih terang gitu untuk monitoring. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan menu yang ada di dalamnya. Oke, sekarang kita langsung aja explore fitur-fitur dan juga indikator yang tersedia di Portkey VT5 Mark II. Nah, sebenarnya ada versi yang paling baru ya, yaitu Portkey yang VT6. Sebenarnya perbedaannya itu nggak beda jauh gitu ya. Dan ini adalah beberapa fiturnya. Dan ini fiturnya gue bagi dua ya. Yang satu adalah fitur dari keseluruhan si monitor ini punya, dan yang kedua itu fitur dari indikator yang tersedia. Sekarang kita mulai dari fitur-fitur yang monitor ini punya dulu. Nah, menu-menunya untuk settingan si monitornya ini ada di sini, tapi misalkan indikator nah ada di sini. Ini full touchscreen dan bisa kalian lihat akurasinya juga bagus. Nah, sebenarnya ini tuh mirroring ya dari atas ke bawah ya, dan kalian juga bisa mirroring dari kamera melalui HDMI ke HDMI micro, atau enggak kalian juga bisa mirroring dari PC atau enggak laptop gitu ke sini juga bisa gitu lewat HDMI yang full size to full size. Jadi ini sesuaikan aja dengan kebutuhan gitu. Nah misalkan kalian pengen pakai iPhone dan streamingin ke sini, ini juga bisa. Tinggal kalian beli aja ininya nih, ini alatnya. Nah sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau misalkan kalian pengen eksternal monitor ini kepake gitu. Dan ini adalah settingan-settingan basic yang dia punya gitu ya. Untuk layarnya ini kurang lebih 5 incian, untuk kecerahannya sampai 500 nit, dan ini warnanya mendekati akurat. Misalkan di outdoor ini sangat membantu banget, soalnya misalkan layar sini ini mau udah kecil, habis itu misalkan di bawah terik matahari agak kurang gitu. Tapi kalau ini benar-benar maksimal, size-nya aja besar, dan kita bisa atur-atur untuk arahnya, mau dikatasin ke bawahin, di tilep-tilep ini di atas bawahin, ini bisa. Tapi ya gitu, kalau misalkan gue demonstrasiin langsung ya ini kagok banget gitu ya. Jadi gue langsung aja ke fitur-fiturnya. Nah di sini ada settingan basic layar, misalkan kayak anamorphic, backlight, ya bukan yang ini nih. Jangan sini dulu. Nah di sini ada settingan basic layar, ada kayak anamorphicnya, backlightnya dan segala macam. Ini bisa kita atur. Nah, ini makin anamorphic makin kayak yang kegencet gitu ya gambarnya. Tapi ini emang settingan kayak cinema gitu ya. Misalkan kalian yang ngerekam pakai mode cinema itu ya kalian bakal ngerti. Ini ada backlightnya bisa diatur, dan ada RGB-nya kita bisa atur secara manual gitu ya. Dan sebenarnya ini juga bisa diatur secara otomatis. Mana sih tombolnya? Nah di sini juga kita bisa flip layarnya kayak gini. Nah ini bisa di flip mode. Untuk flip mode-nya itu bisa kayak OSD-nya aja atau informasinya aja yang di flip, atau si gambarnya juga bisa di flip tuh. Nah ini gambar dan juga ininya di flip ya. Kadang-kadang ngebingungin nih, misalkan kita ngeflip ini ya, misalkan kalian udah terbiasa gitu ya, kalian bakal nggak akan kebingungan gitu ya. Dan di sini ada settingan untuk bahasa, durasinya, transparansinya. Ini makin hitam misalkan kita atur. Dan di sini juga kita bisa masukin LUT.
ini gua naikin dulu. Nah, sini juga kita bisa masukin LUT, jadi LUT yang tersimpan di flash disk atau enggak di sini di dalam ini bisa kita preview gitu. Jadi hasil gambar yang di sini tuh yang udah jadi, yang udah dimasukin LUT-nya. Dan di sini bisa kita reset. Nah, tadi gue masukin LUT-nya. Nah, ini adalah tampilan aslinya. Nah, untuk LUT-LUT-nya di sini ada beberapa yang disediakan seperti Sony S-Log, Cinetone, lalu ada Panasonic, Fujifilm dan lain-lain. Nah, ini juga misalkan kalian punya LUT yang custom, kalian bisa masukin ke sini buat preview. Nah, kita reset aja soalnya warnanya itu biar ya kita akurat gitu, yang mendekati asli. Nah, sini ada settingan suara dan settingan ini ya apa sih namanya tuh ini firmware update gitu ya. Dan di sini ada settingan brightness, kontras, chroma, lalu ketajaman dan lain-lain. Ini basic sih untuk settingan layar. Nah, lalu yang kedua ada settingan indikator. Nah, untuk berpindah menu kita tinggal swipe aja. Dan untuk indikator bisa kalian lihat di sini ada seperti false color, lalu ada guidance. Nah, di sini juga guidance-nya juga ada banyak. Nah, ini gua aktifin dulu. Ada 1:185:1, 2:1, ya banyak lah pilihannya gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu untuk guidance-nya, ini banyak banget pilihannya. Jadi misalkan kayak kamera gue ini kan sedikit banget guidance bawaan kameranya. Jadi gue bakal terbantu banget misalkan pengen nyeting ya buat ini guidance-nya. Ganti warna juga bisa dan lain-lain. Nah, ini kita matiin dulu. Nah, di sini ada ini tengah ya, apa sih, crosshair. Marking tengah, lalu di sini ada marking crop. Nah, bisa kalian lihat cropnya, dan cropnya juga bisa diatur, di resize gini aja, mau di sini misalkan, mau di sini, ini bisa kita atur aja. Dan selanjutnya di sini kita matiin dulu, tinggal cropnya. Di sini ada settingan check field. Nah, ini ada warnanya. Kita tinggal atur aja, sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu di sini ada zebra. Nah, zebra itu dia bakal nandain highlight, bagian highlightnya. Nah, kita bisa atur highlightnya gimana, sensitivitasnya gimana, warnanya apa. Ini bisa kita atur di sini. Untuk areanya bisa low, high, atau yang lain-lain. Lalu di sini ada histogram. Nah, bisa kita pindah-pindah juga histogramnya dan transparannya juga. Nah, ini cukup lengkap. Lalu di sini ada RGB waveform, misalkan kalian pengen teliti banget buat ngebaca warna, ini bisa kalian aktifkan. Lalu ada warningnya juga. Dan di sini ada audiometer. Nah, audiometer itu yang di atas seperti ini. Nah, di sini ada 3D LUT, ini aktif, ini enggak ya. Kalian tinggal masuk aja ke menu yang LUT tadi. Sekarang kita back. Nah, di sini adalah settingan yang fullnya. Nah, seperti ini. Kita tinggal pilih aja, dan shortcut-shortcutnya ada di sini. Ini HDR-nya di bawah. Nah, ini tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan, misalkan kalian pengen ngegunain ini gitu. Nah, untuk input bisa kalian lihat ini 1080 di 50 Hz. Nah, ini sesuaikan aja dengan media ini kalian. Misalkan kalian masukin ke kamera atau nggak kemana, ini pasti bakal tampil di sini. Dan untuk output HDMI-nya dia support 1080 30 fps. Tapi untuk input dia bisa sampai 4K 60 fps gitu. Oke, sekarang kita explore apa lagi ya? Mungkin udah kali ya. Sekarang kita sinematik dulu aja.